Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan, berkurban dapat meningkatkan solidaritas sosial. Wapres Ma'ruf Amin menegaskan penerima bansos harus masuk kategori miskin. Wapres mengapresiasi hubungan Indonesia dan Mesir karena banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar dan mendapatkan beasiswa. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 17 Juni 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelum menunaikan ibadah Salat Idul Adha, Wapres terlihat melaksanakan salat sunnah Tahiyatul Masjid terlebih dahulu dan kemudian turut mengumandangkan takbir bersama jamaah yang lain. Usai melaksanakan salat dan mendengarkan khutbah Idul Adha, Wapres kemudian beranjak ke halaman masjid untuk menyerahkan secara langsung seekor sapi kurban kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sapi tersebut nantinya disembelih oleh panitia kurban Masjid Istiqlal dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Saat memberikan keterangan pers, usai menyerahkan sapi tersebut, Wapres menyampaikan bahwa salah satu esensi kurban adalah untuk meningkatkan solidaritas sosial. Sebab, menurut Wapres, kurban merupakan simbol pengorbanan seseorang terhadap sesama. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli kurban dengan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya kurban ini sebenarnya adalah kalau dalam arti katanya itu sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta. Bahkan kadang korban perasaan juga. Saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, nggak merdeka kita. Dalam momen Idul Adha 1445 Hijriah, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan pesan. Berikut pesan Wapres pada Idul Adha 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha erat terkait dengan ibadah kurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan kurban dibagikan kepada handai tolan terutama fakir miskin sebagai bentuk ibadah sosial. Oleh kerana itu saya mengajak kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Peringatan Idul Adha sudah selayaknya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul seperti pengorbanan dan keikhlasan serta ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Idul Adha juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pengorbanan untuk kemanusiaan dengan saling membantu dan menjaga di tengah beragam situasi sosial kemanusiaan yang sedang terjadi di dunia.
Jadikan momen ini untuk terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bukan saja atas dasar keagamaan atau kebangsaan, tapi juga kemanusiaan. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan semangat Idul Adha ini untuk meningkatkan jiwa pengorbanan dengan senantiasa bergotong royong dan saling membantu antar sesama, serta terus mengedepankan kepentingan bersama dan saling menguatkan antar sesama dalam setiap keadaan. Ke depan, tantangan bangsa akan semakin kompleks. Untuk itu saya mengajak seluruh umat Islam untuk terus memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, mensyukuri nikmatnya dan meningkatkan solidaritas sosial demi terwujudnya harmoni kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhirnya selamat Hari Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Semoga hari raya ini meningkatkan keimanan, ketakwaan, kasih sayang, dan kepekaan kita terhadap sesama untuk membangun Indonesia yang maju, produktif, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 20 Juni 2024, Wakil Presiden menghadiri peresmian pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan BSI hadir pada tahun 2021 untuk menjawab kebutuhan yang sangat tinggi akan adanya bank syariah berkapasitas mumpuni. Tujuan Bank Syariah Indonesia sangat jelas, yakni membumikan ekonomi syariah dengan segala kebermanfaatannya yang rahmatan lil alamin. Bank Syariah Indonesia mampu tumbuh menjadi bank terbesar kelima nasional dan mengukuhkan posisi dalam merepresentasikan bank syariah yang modern, inklusif, dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, BSI semakin terdepan dalam menciptakan ekosistem yang mampu menopang dan mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah Indonesia ke depannya. Saat ini kita menyaksikan BSI mampu tumbuh menjadi bank terbesar kelima nasional dan mengukuhkan posisinya dalam merepresentasikan bank syariah yang modern, inklusif, dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Saya bilang syariah itu selain halal, keren. BSI semakin terdepan dalam menciptakan ekosistem yang mampu menopang dan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia ke depannya. Alhamdulillah bahwa di tataran global, BSI juga telah menembus 10 besar bank syariah terbesar dunia dari sisi kapitalisasi, membuka cabang di Dubai dan terus berupaya melebarkan sayapnya di mancanegara. Dan ini adalah langkah konkret yang akan semakin memperluas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi syariah dunia. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya bangga BSI menyelenggarakan ajang BSI International Expo untuk pertama kalinya. Sebuah agenda strategis untuk mendemonstrasikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor industri halal nasional dan juga global. Pada momen peresmian pembukaan BSI International Expo 2024, Wapres juga memberikan beberapa pesan. Berikut selengkapnya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting. Pertama, jadikan BSI International Expo ini sebagai sarana yang efektif untuk membuka peluang investasi dan kerjasama perdagangan internasional dengan pelaku industri halal global. Perhelatan BSI International Expo hendaknya tidak sekadar menjadi ajang pameran semata, namun juga harus menciptakan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional, serta membuka pasar baru bagi produk Indonesia halal yang berkualitas. Optimalkan forum-forum pertemuan antar pelaku usaha seperti acara hari ini untuk menghasilkan kesepakatan bisnis yang konkret baik nasional maupun global.
Kedua, perkuat dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor produktif yang menjadi unggulan rantai nilai halal dan peningkatan porsi pembiayaan serta pendampingannya. Arahkan pengembangan dan pembiayaan BSI untuk menumbuhkan bisnis dan kewirausahaan syariah di sektor-sektor unggulan rantai nilai halal seperti pertanian, makanan, minuman, pariwisata, ramah muslim, fashion, kosmetik, hingga ekosistem bisnis, umrah, dan haji. Tingkatkan juga porsi pembiayaan dan fasilitas pendampingan bagi UMKM dan pelaku usaha industri ini agar mendorong pertumbuhan industri halal dan memacu ekspansi dan inklusi keuangan syariah serta dana sosial syariah. Yang ketiga, dukung upaya penguatan ekosistem dan infrastruktur ekonomi syariah yang berkelanjutan. Perkuat sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antara BSI, seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan KDEKS, yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi. Hanya tinggal 7 provinsi yang belum dibentuk komite daerah. Pendengar, belakangan ini isu pemberitaan bantuan sosial atau bansos kepada keluarga korban judi online menjadi perhatian publik. Saat dimintai tanggapan tentang hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menekankan bahwa penerima bansos harus masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu berdasarkan data Kementerian Sosial. Menurutnya, apabila nantinya terjadi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk hal yang tidak baik seperti untuk berjudi, maka dengan tegas Wapres meminta bantuan kepada orang tersebut untuk dihentikan. Tindakan ini tak lain agar menjadi pelajaran bagi penerima bansos lainnya untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana peruntukannya. Jumat 21 Juni 2024, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri acara peresmian Aula At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan masjid memiliki fungsi yang luas. Selain sebagai tempat ibadah umat muslim, masjid juga menjadi tempat untuk belajar, menimba ilmu, menggaungkan narasi perdamaian dan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, kata Wapres, dengan fungsi strategis ini, masjid memiliki potensi besar untuk membangun peradaban yang baik sesuai perkembangan zaman. Tidak hanya peradaban dalam skala kecil, tetapi juga peradaban dunia. Membangun masjid menurut Maruf Amin akan mendapat keberkahan, apalagi berguna bagi umat. Di dalam masjid terdapat fasilitas, salah satunya adalah aula masjid. Aula masjid dibangun untuk kegiatan umat dalam meningkatkan pemberdayaan. Pemberdayaan umat yang memanfaatkan fasilitas masjid seperti ilmu, kreativitas, dan lainnya, menurut Wapres bisa dilakukan di masjid yang memiliki kelengkapan fasilitas memadai seperti aula. Melalui masjid inilah cahaya Allah itu mudah-mudahan banyak orang yang memperoleh hidayah lewat masjid yang megah ini. Dan ditambah dengan aula ini, tadi tempat berbagai kegiatan, membangun, meningkatkan umat ini. Karena umat kita itu kan sekarang banyak yang du'afa, yang fuqara, bisa dalam arti material dibangun, diberi bekal, tapi juga dalam arti fuqara ilmu, pemahaman. Ya, di tempat ini juga diberi. Jadi di sini tempat kulaan, orang bahasa Jawa kulaan ya. Apa yang ingin, apakah ilmu, apakah kemampuan, keterampilan, artificial intelligence, saya dengar dari Pak akan juga dibangun di sini. Jadi ilmu agama, ilmu umum, ilmu dagang, ilmu apa itu. Jadi masjid menjadi pusat pembangunan umat ya, dalam pemberdayaan umat dan juga pemantapan imannya umat. Di hari yang sama, Wapres Maruf Amin menerima Profesor Dr. Muhammad Abdel Rahman Ad-Dueni selaku Wakil Grand Sheikh Al-Azhar di Istana Wapres Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Wapres Maruf Amin menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu dengan Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Abdel Rahman Ad-Dueni. Wapres menyebut dirinya juga telah bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib saat kunjungan ke Abu Dhabi beberapa waktu lalu. Wapres juga mengapresiasi hubungan Indonesia dengan Mesir, terutama Universitas Al-Azhar, yang telah memberikan banyak peluang beasiswa mahasiswa Indonesia untuk kuliah di sana.
Data saat ini ada 14.000 pelajar Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, Mesir. Terima kasih atas kunjungan yang mulia ya mungkin Syekh Al-Azhar. Saya senang bertemu kembali di Jakarta setelah tempoh hari bertemu di Surabaya. Dan saya juga bertemu Syekh Al-Azhar di Abu Dhabi beberapa waktu yang lalu. Ya, kita banyak berdiskusi tentang penyebaran Islam Wasatiyah dan potensi kerjasama antar universitas penghargaan dari Al-Azhar yang ditangani oleh Great Syekh Al-Azhar tentang penyebaran Islam Wasatiyah di Indonesia, dan saya mengapresiasi hubungan Indonesia dan Mesir, dan terutama sekali peran Al-Azhar karena banyak mahasiswa kita di sana. Diperkirakan itu mahasiswa kita ada sekitar 14.000 ya. 14.000 ya. 14.000. Usai bertemu Wapres Ma'ruf, di hadapan media Muhammad Abdel Rahman menuturkan bahwa Wapres meminta persoalan yang dihadapi mahasiswa Indonesia bisa segera diselesaikan. Misalnya penerimaan mahasiswa yang dianggap tidak mudah, Muhammad Abdel Rahman berjanji penerimaan mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di Al-Azhar akan dipermudah. Dirinya berkomitmen tahun ini proses penerimaan mahasiswa Al-Azhar akan lebih mudah, akan lebih banyak mendapatkan kemudahan. Berikut keterangan dari Wakil Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Abdel Rahman Ad-Doeni yang didampingi penterjemah bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. الحمد لله في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا اليوم سعدت بلقاء فخامة نائب رئيس الجمهورية الإندونيسي الدكتور معروف أمين. وكانت تلك المقابلة مقابلة مملوءة بالحفاوة والترحاب والكرم المعهود من أهل أندونيسيا، وسعدنا كثيرا بتلك الدعوة الكريمة من فخامته لزيارته. وكان الحديث مع فخامته حديثا وديا يحمل الكثير من المشاعر الطيبة كما هو الحال دائما بين أبناء مصر وإندونيسيا. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwasanya pada kesempatan sore hari ini saya telah bertemu dengan Yang Mulia Bapak Wakil Presiden. Saya merasakan adanya sambutan yang sangat hangat yang ditunjukkan oleh Bapak Wakil Presiden, dan juga ini menunjukkan kehangatan dari bangsa dan rakyat Indonesia sebagaimana telah kami lihat dan kami alami pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. في اللقاء تم التباحث من فخامة الرئيس نائب الرئيس وبيني على شأن الطلاب الإندونيسيين ومكانتهم ووضعهم في الأزهر الشريف. ويعني وجه فخامته بضرورة تذليل العقبات أمام أبنائنا من الطلاب الإندونيسيين للالتحاق بالأزهر الشريف. وبينت له وشرحت له أننا في الأزهر الشريف أخذنا بالفعل خطوات جادة لتيسير التحاق الطلاب الإندونيسيين بالأزهر الشريف عبر قنوات وطرق محددة، وأخذنا العديد من الخطوات في هذا الإطار إن شاء الله. ونتوقع أن يكون هذا العام الأمر مختلفا عن الأعوام السابقة. Salah satu tema penting yang kami bicarakan pada kesempatan pertemuan tadi adalah terkait dengan para mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Yang Mulia Bapak Wakil Presiden tadi menyampaikan kepada kami mengenai pentingnya untuk menyelesaikan sejumlah kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Dan dalam kesempatan pertemuan tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya saat ini pihak kami dari pihak Al-Azhar telah melakukan upaya-upaya yang serius untuk segera menyelesaikan sejumlah kendala yang selama ini dihadapi, dan kami
berkomitmen bahwasanya pada tahun ini proses penerimaan mahasiswa Al-Azhar akan lebih mudah, akan lebih banyak mendapatkan kemudahan dibanding pada waktu-waktu yang sebelumnya. Demikian rangkaian kegiatan Sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.